رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami muliakan, yang kami ta'zimi dan kami cintai para alim, para asatidz, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru, Bapak Ketua Dusun, serta akhirul karim Ustaz Ubaidiyah Sadaku Sohibul Hajah, serta para hadirin Bapak Ibu sekalian dan adik-adikku para santri-santriwati. Mudah-mudahan kesemuanya mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama di tempat yang mulia ini guna sama-sama kita memperingati Maulidul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang harus kita ketahui bahwasanya peringatan Maulid seperti ini adalah tujuannya menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan rasa ta'zim dan penghormatan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah seorang wanita akan melahirkan sebagaimana beliau. Tidak pernah akan ada lagi seorang wanita yang melahirkan seperti beliau. Adik-adik, ya, tolong diam sebentar aja ya. Maka tidak akan pernah ada seorang ibu pun yang akan melahirkan sosok manusia yang lebih indah, yang lebih luhur, yang lebih agung, melebihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara tabiat, secara natural, jika kita telah bergaul lebih dekat, lebih jauh dengan seseorang, maka kita akan mengenal dan mengetahui sisi kemanusiaannya, sifat-sifat apa yang menjadi kekurangannya. Maka berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Semakin para sahabat ini dekat dengan Nabi, duduk dengan Nabi, maka yang timbul adalah kemuliaan Nabi Muhammad. Yang muncul adalah penghormatan dan pengagungan mereka kepada Rasulullah SAW. Maka benar apa yang dikatakan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, menggambarkan tentang keindahan, keluhuran, tentang kesempurnaan sosok baginda Nabi. Maka beliau mengungkapkan dengan untaian sebuah kata, man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, yang beliau adalah sahabat dekat Nabi, sekaligus menantu dan sekaligus sepupu Nabi. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, kata Rasulullah, aku kota ilmu, Ali adalah pintu ilmu. Kata baginda, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man ra'ahu badihatan habah, orang yang pertama kali jumpa dengan Nabi, belum pernah ketemu sama Nabi, pertama kali jumpa dengan Nabi, maka melihat indahnya wajah Nabi, melihat postur Nabi Muhammad, melihat kewibawaan Nabi Muhammad, habah, maka akan merasakan aura wibawa Nabi Muhammad. Ini pertama kali orang yang jumpa dengan Nabi, maka dia akan menilai Nabi ini adalah orang yang sangat wibawa, orang yang sangat agung. Wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbah, namun jika orang itu sudah kumpul dengan Nabi, duduk dengan Nabi, dekat dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, ahabbah, maka dia akan jatuh cinta dengan Nabi. Semakin sahabat dekat dengan Rasul, semakin mereka dekat dengan Nabi, semakin jatuh cinta mereka. Sehingga sahabat Nabi yang beliau adalah seorang penyair yang namanya Hassan bin Thabit, yang mana Hassan bin Thabit ini ingin menggambarkan dan melukiskan isi hatinya, mengungkapkan
akan apa yang ada di hadapannya dari seorang yang begitu indah, dari seorang yang begitu agung, yang tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada aib, yang mana tentang kesempurnaan Nabi Muhammad, seorang muhaddits, yaitu Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani menulis satu buku. Beliau dari kota Mekah, Makki, menulis satu buku dengan judul Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna. Nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Siapapun yang kita lihat, artis, pemain sepak bola, atau siapapun yang di mata kita mereka itu indah, di mata mereka itu glamor dan lain sebagainya, maka di sisi yang lain mereka menyimpan kekurangan, dan begitulah manusia. Namun tentang Nabi Muhammad, maka kita tidak akan menemukan satu celah pun dalam menilai Nabi Muhammad yang akan menilai kekurangan Nabi Muhammad. Semuanya sempurna. Al-Insanul Kamil. Maka menggambarkan kesempurnaan dan keagungan baginda Rasul, sahabat Hasan bin Thabit mengungkapkan dalam sebuah syair, wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talid an-nisa. Wahai Nabi, yang lebih indah daripada engkau, yang lebih tampan, yang lebih rupawan, lam tara qattu aini, enggak pernah mata ini memandangnya. Wa ahsanu minka lam talid an-nisa, dan yang lebih afdal, yang lebih baik, tidak akan pernah terlahir dari seorang wanita manapun. Tidak akan pernah ada lagi Muhammad keluar. Tidak akan lagi manusia ada yang dilahirkan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Engkau tercipta Rasul mubarra'an min kulli 'aibin, lepas, terbebas dari semua macam kekurangan dan aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau tercipta sesuai dengan keinginanmu. Maka Nabi Muhammad adalah manusia yang paling indah fisiknya dan paling indah akhlaknya. Maka beruntung kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kiranya para hadirin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita adakan acara-acara yang demikian ini untuk menimbulkan, untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa rindu dan rasa ta'zim dalam hati kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahab, kata Nabi, orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan siapa hati kita cinta. Semoga hati kita cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga kelak kita akan dikumpulkan bersama beliau. Tak kenal maka bagaimana kita akan sayang kepada Nabi kalau kita tidak kenal dengan Nabi? Maka momentum Maulidun Nabi ini adalah untuk mengenalkan kita kepada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sejarah beliau, kita buka hadis tentang beliau, kita buka sirah yang berkenaan dengan beliau, hingga timbul rasa cinta, rasa ta'zim kepada beliau. Dan diharapkan jika cinta itu telah ada, diharapkan jika kerinduan itu telah muncul dalam kalbu, diharapkan kita ini akan mudah untuk mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diharapkan nantinya kita ini mudah untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami ingin menumbuhkan rasa cinta dalam dada kami pribadi dan kepada para hadirin sekalian. Maka kami ingin sebutkan tentang hal yang berkenaan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh ulama tidak ada manusia yang lebih agung melebihi Nabi Muhammad. Para malaikat, ya, bahkan para malaikat sekalipun.
ketika Nabi Mi'raj, di situ ada di langit ketujuh ada yang namanya Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, ada namanya Sidratul Muntaha, malaikat Jibril yang merupakan Aminul Wahyi, yang merupakan utusan Allah kepada Rasul, menyampaikan wahyu daripada Allah kepada para nabi dan para rasul, yang disebutkan dalam riwayat malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap, pemimpin para malaikat. Maka ketika Isra Mi'raj, ketika Mi'raj diangkat ke langit, melewati pertama langit, kedua sampai ketujuh, melewati Sidratul Muntaha, maka di tempat yang namanya Sidratul Muntaha, Jibril ini pamit sama Nabi, wahai Rasul, di sini adalah batasku. Seandainya aku melangkah melebihi batasku, aku akan terbakar. Adapun engkau, maka engkau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi melewati Sidratul Muntaha, melewati tirai demi tirai yang terbuat daripada cahaya, daripada nur. Begitu seterusnya hingga Nabi naik dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jumhur ulama mengatakan Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan Allah di malam Mi'raj, bukanlah ruh beliau saja, tetapi ruh dan jasad beliau berjumpa dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima yang namanya salat 5 waktu. Semula 50. Ya, Nabi Muhammad menerima salat pertamanya 50 berkat Nabi Musa. Ketika Nabi Muhammad kembali turun ke langit berjumpa dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa menyarankan Muhammad, umatmu tidak akan mampu, minta pengurangan, dikurangi 5, kembali lagi dikurangi 5, sampai terakhir hanya 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Mi'raj, ada hal yang menarik yang perlu kami bahas di sini. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melihat kopiah, terutama ya, songkok. Kopiah para santri itu ada replika sandal Nabi. Pernah lihat? Ada sandalnya Nabi, replikanya di dalam songkoknya itu, di songkok ada sandal Nabi. Kadang terpikir dalam hati kita, ngapain mereka meletakkan replika sandal Nabi Muhammad itu di kopiah-kopiah mereka? Ternyata subhanallah, ini ada sejarahnya. Makanya Al-Imam Yusuf An-Nabhani mengubah satu syair menceritakan tentang sandal Nabi dan sampai di mana kehebatan sandal Nabi. Maka Al-Imam Yusuf An-Nabhani dalam syairnya mengatakan, ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadin ala fajami'ul ardi wa fajami'ul khalqi tahta dilaliha. Ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadin, sandal Nabi Muhammad itu berada di atas seluruh makhluk. Ala, dia telah naik tinggi, fajami'ul khalqi tahta dilaliha, dan seluruh makhluk di bawah bayang-bayang sandal Nabi. Kok bisa? Dilanjutkan dalam syair selanjutnya, kata beliau, lada turi Musa nudi akhlaq wa Ahmadun ala al-qurbi lam yu'mar bi khalqi ali. Nabi Musa ketika berada di Bukit Tursina, di lembah yang bernama Lembah Tua, ketika ingin berjumpa dengan Allah, berkomunikasi, maka Allah mengatakan, wahai Musa, fakhla'an alaika, lepaskan 2 sandalmu karena engkau berada di lembah yang suci, Lembah Tua. Lembah Tua di mana? Di bumi. Tapi ketika ingin bercakap-cakap dengan Allah, ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Musa diperintahkan untuk melepas sandalnya. Wa Ahmadun, sedangkan Ahmad Nabi Muhammad alal qurbi lam yu'mar bi khalqi alihi, bahkan Nabi Muhammad ketika berada dekat dengan Allah, bukan di bumi, melewati langit pertama, ketujuh, Baitul Sidratul Muntaha, hingga berjumpa dengan Allah, hingga menerima perintah salat, lam yu'mar bi khalqi alihi, tidak diperintahkan untuk membuka sandal beliau. Ini menunjukkan kemuliaan yang diberikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Kemudian Imam Yusuf menambahkan dalam
Sa'id bin Mas'ud bi khidmati na'lihi, maka beruntung Abdullah bin Mas'ud yang berkhidmat kepada sandal Nabi. Abdullah bin Mas'ud sahabat yang mengurus sandal Nabi. Kalau Nabi masuk ke masjid, maka dia nggak rela sandalnya diinjak-injak sama orang-orang, maka diambil sandalnya dimasukkan ke kumnya. Ini namanya kum. Nah, kalau orang Arab zaman dulu bajunya kumnya ini, lengan bajunya ini lebar, maka dimasukkan sandal Nabi Muhammad di dalam kumnya. Kalau sudah Nabi mau keluar, diambil sandalnya diserahkan kepada Nabi Muhammad. Sa'id bin Mas'ud bi khidmati na'lihi, maka beruntung dulu Abdullah bin Mas'ud berkhidmat kepada sandal Nabi, wa ana sa'idu bi khidmati li mithaliha. Sedangkan aku beruntung, kata Imam Yusuf, aku berkhidmat kepada replika sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekelumit tentang keluhuran, tentang kemuliaan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sebelum berjumpa dengan Fir'aun mengatakan, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Lapangkan dadaku ya Rabb, karena aku akan menghadapi manusia yang mengatakan ana rabbukumul a'la, manusia yang mengklaim sebagai Tuhan, manusia yang menindas Bani Israel, yang membantai anak-anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Sebelum berjumpa dengan Fir'aun, mengangkat kedua tangan, Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Maka Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak, belum sempat Nabi minta sama Allah, Allah mengatakan, tidaklah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad. Perbedaan antara karim dengan habib. Jika Nabi Musa karimullah, orang yang langsung berbicara dengan Allah, maka Nabi adalah habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara mukjizat yang Allah berikan sekian banyak, tidaklah ada mukjizat yang ada pada nabi-nabi sebelumnya melainkan ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi Syamun, tahu Nabi Syamun? Belum pernah dengar. Samson, pernah dengar Samson? Dengar semua. Kalau Samson itu bismillah. Nabi Syamun, ya, kalau versi Arabnya Syamun, itu beliau berjihad dengan umatnya 1000 bulan. Ibadah siang, ibadah di malam hari, puasa di siang hari, Syamun. Maka umat Nabi Musa hanya 1 malam lebih baik daripada 1000 bulannya Syamun dan umatnya. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Maka semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada umat ini adalah keberkahan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, ya, maka Nabi Muhammad bukan hanya orang mati yang dihidupkan oleh beliau. Aninul Jiri, mungkin ada yang pernah dengar hadis Aninul Jiri, tangisan daripada pelepah kurma. Pada saat itu para sahabat telah membuatkan mimbar, ya, tempat khutbah Nabi Muhammad. Maka sebelum ada mimbar Nabi, maka setiap khutbah Nabi yataki, Nabi itu bersandar kepada sebuah pelepah yang namanya pelepah kurma. Maka ketika ada mimbar, Nabi melewati pelepah kurma dan naik ke mimbar. Subhanallah, ini hadis mutawatir. Bukan hanya Nabi yang mendengar, bahkan seluruh sahabat semua mendengar aninul jiri, tangisan, rintihan daripada pelepah kurma yang notabene adalah benda mati, sudah mati. Pohon sudah ditebang, dijadikan tongkat untuk bersandarnya Nabi Muhammad. Tapi karena berpisah dengan Nabi, dilewati sama Nabi, tidak lagi Nabi bersandar kepada dirinya, maka terdengar suara yang didengar sahabat semuanya sampai Nabi turun, fayadhummu, kemudian Nabi memeluk daripada pelepah kurma itu sampai tangisan itu reda sedikit demi sedikit. Jika Nabi Musa, wa idistasqa Musa liqaumi faqulna idrib bi'asaka hajar, ketika Nabi Musa minta sama Allah untuk minum daripada umatnya, kata Allah Ta'ala, pukulkan daripada tongkatmu kepada batu wahai Musa, dia akan mengeluarkan 12 mata air. Maka kata ulama, min tabiatul hajar khurujul ma, bisa jadi air itu keluar daripada batu,
keluar daripada jari jemarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i mengatakan fadal ma'u zulalan min asabihi arwal juyusha wa jawful jayshi yaltahib. Imam Syafi'i mengatakan keluar air yang jernih, yang bening di antara sela-sela jari Nabi Muhammad yang bisa memberikan kepuasan dari dahaga ribuan daripada tentara. Sehingga dikatakan wa afdhalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil muttaba'. Pengen tahu air yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan, yang paling mulia di langit dan di bumi adalah air yang keluar dari sela-sela jari Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata ulama lebih mulia daripada air yang ada di surga. Mengapa? Keluar dari antara jari jemari Nabi Muhammad. Jika batu mungkin bisa mengeluarkan air, tapi kalau air keluar di antara tulang, antara daging dan darah, ini merupakan khususiyah baginda Nabi Muhammad SAW. Namun di antara sekian mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar adalah Al-Quranul Karim yang bisa kita lihat sampai sekarang, yang bahkan kita sekarang berada di salah satu rumah penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah daripada Al-Quran. Maka mengenai Al-Quran Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini bentuk pantangan Allah kepada seluruh makhluk. Kata Allah, kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang akan menjaganya. 14 abad berlalu, 14 kurun telah lewat, namun sampai detik ini tidak ada satupun manusia, organisasi, kelompok, negara, kekuatan manapun yang bisa merubah walaupun hanya satu huruf Quran. Tidak bisa. Sampai detik ini terjaga keautentikan, keaslian daripada Al-Quran. Mengapa? Karena yang menjaga bukanlah manusia, bukanlah kekuatan yang ada di bumi. Yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbus samawati wal ardh. Kata Allah, kami yang menurunkan Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Maka Quran tidak akan pernah berubah, Quran tidak akan pernah bisa dimanipulasi, dan nanti Quran akan hilang sendirinya, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus sebagai tanda datangnya hari kiamat, dekatnya datangnya hari kiamat. Maka Nabi Muhammad memiliki perhatian yang besar kepada Al-Quran, mengajarkan kepada para sahabat dan begitu pun kaum salihin, hingga Nabi Muhammad memberikan satu motivasi kepada kita. Apa kata Nabi Muhammad? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf, bukan satu ayat, bukan satu juz, bukan satu Quran, satu huruf, maka baginya kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku katakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim. Berarti saat kita baca alif lam mim ada berapa kebaikan? 3 kebaikan. 3 kebaikan dibagi 10, ada 30 kebaikan saat kita membaca alif lam mim. Ini maksudnya suruh ganti, suruh ganti. Oh, kabar habis. Sebelum habis saya ganti aja. Jadi kita bayangkan, seandainya kita baca suratul Fatihah berapa huruf, seandainya kita baca Al-Ikhlas berapa huruf, ditambah khususiyah, ditambah keistimewaan setiap surah yang kita baca, berapa kebaikan yang akan kita peroleh. Ini adalah kebaikan Al-Quran. Sehingga Nabi Muhammad dalam hadis sahih mengatakan, Iqra'ul Quran Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, baca Quran. Jangan sampai berlalu satu hari kita nggak baca Quran. Baca Quran. Mengapa? Karena Quran itu datang nanti pada hari kiamat membawa syafaat bagi yang membacanya. Ini secara umum. Ini mulai ketinggian ya. Kecilin aja terus.
bagi mereka yang sekedar baca Quran, yang tidak tahu artinya. Dia baca di pagi hari, dia baca di malam hari, maka fadilah yang akan diberikan 10 kebaikan. Kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya dibaca terus-menerus, maka dia datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi yang pembaca. Lalu terkait dengan acara kita malam hari ini yang kita ada di Baitul Quran An-Nur, yang sekarang kita berada di tempat khusus penghafal Quran. Apa sih keistimewaan dari mereka yang menghafalkan Quran? Maka Nabi Muhammad menyebutkan dalam satu hadis, kata baginda Rasul, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahli Quran, siapa mereka ahli Quran? Mereka yang belajar, mereka yang menghafal, lalu mereka mengamalkan daripada isi Quran, maka dikatakan mereka adalah ahli Quran. Kalau baca bisa dikatakan qari'ul Quran, qari', orang yang baca. Tapi ahlul Quran, mereka orang yang khusus mempelajari Al-Quranul Karim, kemudian mereka mengamalkan. Maka apa kata Nabi Muhammad? Hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung Bapak Ibu yang anaknya dipondokkan di tempat-tempat yang seperti ini. Di saat banyak anak-anak muda, kaum muslimin dan muslimat yang mereka lebih gemar dengan game online-nya, yang mereka lebih kenal dengan selebritis, yang mereka lebih kenal dengan media sosial, Instagram dan sejenisnya, maka anak-anak kita di sini mereka disibukkan dengan Quran. Mereka disibukkan dengan sebaik-baik kalam, yaitu kalamullah, yang nanti akan datang memberikan syafaat bukan hanya kepada mereka, tapi kepada kedua orang tuanya. Al-Imam Al-Hakim menyebutkan suatu riwayat daripada baginda Rasul Muhammad SAW. Kata baginda Rasul, man qara'a al-Quran wa ta'allam wa 'amila bihi ulbisa walidahu tajan min nur dhawuhu mithlu dhawi syams. Barang siapa yang membaca Quran, yang menghafalkan Quran, kemudian dia pelajari Quran itu, lalu dia amalkan, bukan sekedar hafal namun diamalkan, ulbisa walidahu yaumal qiyamah, maka kedua orang tuanya ini, kedua orang tua hafizul Quran ini, nanti di hari kiamat akan diberikan tajan min nur, akan diberikan mahkota dhawuhu mithlu dhawi syams, yang mana cahayanya seperti cahaya matahari. Berarti pernah tayang di toko yang dijual-jual itu gimana? Gak laku itu di sana nanti. Ya, ini cahayanya, ya. Jadi cahayanya itu lebih daripada matahari, seperti matahari. Tidak cukup sampai di sana. Wa yuksa walidahu khullataini la taqumu lahum ad-dunya. Dia diberikan mahkota dari nur, dari cahaya seperti matahari terangnya. Tidak cukup, maka dipanggil lagi oleh Allah dan diberikan 2 helai pakaian, yang pakaiannya itu tidak bisa dihargai dengan dunia. Ya, di dunia ini ada yang namanya permata, perak, semuanya. Ini jangankan itu, semua dunia tidak bernilai di hadapan 2 helai pakaian yang kelak akan diberikan kepada kedua orang tuanya. Hingga mereka bertanya, bima kusina hadha? Wahai malaikat, kenapa kami diberikan pakaian seperti ini, diberikan mahkota seterang ini? Maka kata malaikat, bi akhli waladikum al-Quran, karena anak kamu setelah mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan ini untuk kedua orang tuanya. Bagaimana dengan mereka yang menghafalkan Quran dan mengamalkan? Ini adalah fadilah yang Allah berikan kepada orang tua dan anak-anak yang menghafal Quran. Maka banggalah jika anak-anak kita menjadi penghafal Quran, menjadi pecinta Quran, pecinta zikir, pecinta sholawat,
pecinta ulama, insya Allah mereka akan menjadi orang-orang soleh. Jadi terus terang mohon maaf, mungkin ibu-ibu yang masih muda ya, terkadang kalau misalnya anak-anaknya itu lagi rewel, apalagi yang punya anak kecil, lagi sibuk di dapur, lagi beres-beres rumah, maka biasanya untuk mendiamkan si anak itu apa yang dilakukan oleh ibunya? Diberikan apa namanya? Diberikan uang ya. Kalau uang itu di zaman kita dulu, kalau nangis kasih uang ya, 500 rupiah sudah senang luar biasa, itu masih mending. Sekarang dikasih HP ya. Betul Pak? Kalau sudah HP aman, di situ dia bisa lihat YouTube, lihat ini, maka mereka akan terbiasa dengan hal itu. Mungkin kalau film yang dia lihat kartun tidak ada masalah, hanya saja kebiasaan yang kita lakukan ini akan menimbulkan kebiasaan dalam jiwa mereka. Mereka akan tumbuh menjadi anak yang terbiasa, hati mereka terikat dengan HP, terikat dengan YouTube. Tidak bisa tidur kalau nggak bisa lihat YouTube, tidak bisa tidur kalau tidak main game online, dan lain sebagainya. Maka ini yang ingin kita putus. Jangan biarkan hati mereka terikat dengan game online, dengan HP. Biasakan mereka terikat dengan Quran, dengan sholawat, dengan zikir. Mudah-mudahan dengan harapan ini mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh. Ibu-ibu pengen nggak punya anak soleh-soleh? Pengen nggak? Bapak pengen nggak? Pengen. Maka bantu mereka untuk menjadi anak yang soleh. Maka kalau misalnya kita biasakan mereka bermain HP dari kecil, nanti besarnya jadi tiktokers, jangan salahkan mereka dong. Kalau mereka joget-joget di TikTok, kenapa? Karena dari kecil itu yang mereka lihat. Kalau mereka menjadi pemain gamers, jangan salahkan mereka. Kenapa? Karena dari kecil kita telah membiasakan mereka dengan hal-hal yang seperti itu. Maka kita maka kita lah yang bisa membentuk karakter mereka. Bukankah Nabi yang mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kata baginda Rasul, semua bayi terlahir dalam kondisi suci, dalam keadaan bersih, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Dalam artian orang tuanya lah yang membentuk karakter untuk apa, untuk menjadi apa mereka kelak. Maka kalau kita ingin menjadi anak-anak soleh, menjadikan mereka anak-anak soleh-solehah, maka bentuk karakter mereka semenjak dini dengan karakter Islam, dengan pendidikan Islam semenjak kecil, TPG semenjak kecil, sholawatan semenjak kecil, cintakan kepada para ulama. Ya, teringat daripada ceramah daripada satu orang dai sudah meninggal, Habibullah Al-Kaf. Kata beliau, wahai para orang tua, tempel di tembok rumahmu foto-fotonya kiai, para ulama, tempel. Sebagian kaum muslimin menempel di kamarnya penyanyi, pemain sepak bola yang mungkin nggak pernah sholat selama hidupnya. Mungkin mereka bukan orang beriman. Tapi kata beliau, tempel fotonya para ulama-ulama agar anak-anakmu nanti belajar, oh ini loh idola ayahku, ini yang menjadi panutan ayahku. Al-ulama warathatul anbiya. Kita nggak pernah jumpa dengan Nabi, kita pernah jumpa dengan pewaris Nabi. Muliakan mereka karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan kita mengenalkan kepada para ulama ini membuat hati mereka terpaut dan terikat dengan mereka. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu kelak akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Ya, mudah-mudahan acara kita malam hari ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk kita semakin mencintai Nabi Muhammad SAW. Kemudian jika tumbuh rasa cinta dalam hati, mudah langkah kita, mudah kemauan kita untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam satu riwayat, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajr syahid. Orang yang berpegang teguh kepada sunnahku di saat terjadi kerusakan umat, maka baginya pahala yang sama dengan pahalanya orang syahid. Apa kata Allah? Jangan kalian pernah mengira orang yang gugur syahid itu mereka mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang yang gugur fi sabilillah itu walaupun mereka orang awam, bukan orang ulama, bukan orang soleh, orang awam, tapi niatnya baik, berjuang karena Allah lalu mereka gugur,
maka Allah akan berikan kemuliaan di dalam dunia ini, ya, belum di barzah, belum di akhirat. Di dunia ini dengan Allah haramkan tanah untuk makan jasadnya para syuhada. Bal ahya'un, mereka itu hidup inda rabbihim yurzaqun, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala yang sama akan diberikan kepada mereka yang hidup di akhir zaman, yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka lah yang akan mendapatkan karunia sebagaimana yang Allah berikan kepada para syuhada. Ya, kemudian yang kedua, mudah-mudahan momentum Nabi ini, terutama di Baitul Quran An-Nur ini, bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Quran. Jangan sampai berlalu satu hari Bapak Ibu sekalian kita nggak pernah baca Quran, kita nggak pernah zikir, kita nggak pernah sholawatan. Tapi kalau WhatsApp bisa, Instagram bisa, Facebook bisa, kenapa Quran nggak bisa? Jangan sampai kita hanya baca Quran di bulan Ramadan saja. Ya, satu huruf yang kita baca ini akan mendatangkan 10 kebaikan. Maka jika kita sering baca Quran, maka Quran ini akan berdiri di belakang kita, memberikan syafaatnya kepada kita. Ya, mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada para tokoh-tokoh kita, para alim kita, para ustaz kita, kepada Syaikhul Hajah, Ustaz Rubiriyah. Semoga Allah berikan kekuatan kepada mereka semua untuk membangun umat ini, untuk memberikan berkah dan mengajarkan ilmu mereka kepada umat ini. Dan lebih khusus mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada para santri-santriwati. Mudah-mudahan mereka diberikan istiqomahan, mereka bisa menghafalkan secara utuh Al-Quranul Karim, sehingga mereka tidak hanya memuliakan diri mereka sendiri, tapi mereka memuliakan orang tua mereka. Dan mudah-mudahan para orang tua terus semangat istiqomah untuk memberikan motivasi kepada putra-putrinya untuk mereka mengikuti jejaknya para ulama insyaallah taala. Dan harapan kita mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita dunia akhirat, dan apa yang menjadi pengharapan kita, menjadi keinginan kita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam riwayat, tidaklah sekelompok orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang satu berdoa yang lain mengaminkan, melainkan Allah akan kabulkan hajat mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim. Allahumma maghfiratuka wa min dhunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al akhir kalamina min ad-dunya inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gharadin wa la mudillin wa la mughayyirin wa la mubadilin wa anta hasbuna wa ni'mal wakil. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.